Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Instan Serbelawan, channel inspirasi motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru sasar ke channel ini, seperti bisa selalu ingatkan untuk subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru, video terbaru, informasi terbaru sekitaran tentang budidaya jamur tiram guys. Nah jadi pada video kali ini Insan mau menjawab salah satu pertanyaan ya guys ya. Nggak tahu Insan ini pertanyaan atau sindiran lah ya guys ya. Nah jadi kayak gini dia guys, bunyi pertanyaannya, bang, kumbungmu jelek bang, berantakan lagi raknya, nggak beraturan. Itu kau buat motivasi untuk orang lain. Nah seperti itu ya guys ya. Memang Insan aku ya guys ya, lihat guys kumbung Insan kotor, berantakan, jelek ya guys ya. Kemudian rak Insan juga nggak beraturan, arahnya malang melintang ya guys ya. Nah jadi ya kalau ada penilaian seperti itu ya nggak masalah ya guys. Insan cuma mau memberikan sedikit nggak penjelasan ya guys ya. Nanti kalau penjelasan dibilang memberikan motivasi untuk orang lain pula ya guys ya. Nah jadi Insan cuma mau mengatakan lah sesuatu ya guys ya. Nah jadi kalau misalkan posisi rak Insan itu seperti ini bukan disengaja ya, bukan nggak disengaja ya guys ya, tapi ini memang disengaja, bukan disengaja supaya apa. Nah jadi di sini Insan mau membeberkan sedikit lah rahasianya. Jadi untuk wilayah yang berangin, kemudian yang atapnya seng seperti ini, kemudian yang apalagi ya, yang dindingnya paranet. Nah itu paranet biasanya anginnya tembus 50-60%, sampai Insan lapisin terpal seperti itu biar nggak terlalu kencang anginnya. Nah jadi itu kondisi rak yang seperti ini itu membantu membagi udara yang masuk itu ke semua arah ya guys ya. Nah jadi kalau misalkan kita buat posisi raknya sejajar semua seperti ini, nah itu maka kalau kita datang angin dari sebelah sana itu nggak akan tembus guys anginnya. Ataupun kalau datang angin dari depan sana itu terlalu kuat, terlalu kencang sehingga membuat jamur kering, kemudian membuat lagi pinhead mati gara-gara terlalu banyak kena angin. Nah seperti itu guys. Jadi bukan nggak ada sebabnya Insan buat yang seperti ini ya guys ya. Jadi janganlah langsung dinilai, bang kumbungmu berantakan raknya, udah gitu jelek lagi, janganlah dinilai seperti itu ya guys ya. Ya Insan nggak masalah sih ada kritik, ada saran seperti itu, tapi ya kan kita perlu tahu dulu apa maksud dan tujuan dibuat seperti itu, karena gitu ya guys ya. Karena nggak semua orang membuatnya itu tanpa maksud seperti Insan ya guys ya. Insan posisi raknya berantakan seperti ini, sebenarnya sih kalau di analisa nggak terlalu berantakan ya guys ya. Nah kalau teman-teman bisa menganalisa dengan cermat lah, mungkin selama ini dia nonton videonya sepotong-sepotong. Jadi yang ini posisi yang sana itu ngadep ke sana ya guys ya, ke depan, ngadep ke depan, gini lah posisinya ya guys ya. Kemudian yang ini sebagai pembatas angin, jadi kalau ada angin dari depan dia itu tertahan di sini. Kemudian yang ini ngadep ke sana ya guys ya, ke belakang, jadi kalau ada angin dari belakang ini tertahan di sini, jadi anginnya itu bisa tersebar kemari guys ya. Nah di sini kan ada ruang jalan, ini ada ruangan jalan untuk angin, jadi kalau misalkan anginnya dari sana itu bisa masuk dari sini dan mengisi ruangan yang sini guys. Ngerti nggak sih guys kalian? Ya kalau memang belum melihat detailnya semua, nah ini Insan tampilkan lah dari jauh ya guys ya posisi raknya. Nah yang ini, yang sebelah sini ini ada 1 2 3 4 5 6 rak itu menghadap ke depan. Yang ini sebagai pembatas angin, yang kemudian ini 1 2 3 4 5 itu menghadap ke belakang. Nah seperti itu guys. Kemudian yang dari sebelah sini, nah ini di sini juga sama posisinya ya guys ya, sama ini 1 2 3 4 5 ini menghadap ke sana, ini sebagai pembatas angin. Nah rencananya ini guys, rencananya ya, bagian ruang inokulasi ini juga akan Insan buat rak aja, karena kalau kita mau fokus ke backlog jumbo kita nggak butuh ruang inokulasi yang lebar-lebar, kita cuma butuh ruang inokulasi mungkin 4x4, kemudian itu udah menampung sekitar 180 sampai 200 log lah. Nah itu nggak perlu lebar-lebar. Nah jadi cukup segitu aja, nanti udah langsung bisa misilim 35% atau 30% itu usia 10 hari itu udah bisa kita pindahkan ke
sini guys. Jadi target Insan per 10 hari itu hanya produksi sekitar 200-an log jumbo. Nah jadi kalau 1 bulan itu ya hanya sekitar 600. Nah yang jadi sebelah sini ini menghadap ke depan nanti guys raknya. Jadi kalian lihat aja sih ya. Nanti bisa lihat langsung lah kalau udah jadi, karena ini masih banyak bibit baru, banyak backlog baru, jadi belum kita lakukan renovasi lah ya guys ya. Jadi seperti itu guys ya, makanya apa itu ditanya dulu, bang kenapa ya bang rakmu berantakan, nah gitu kan lebih enak ya. Ini kok bang rakmu aja berantakan, itu mau membuat motivasi untuk orang lain, nah seperti itu kan kurang enak didengar ya guys ya. Tapi ya nggak apa-apa, terima kasih buat yang udah komentar, yang udah memberikan masukan dan saran. Nah jadi mari kita sama-sama belajar lah ya, terima kasih masukannya. Mungkin kalau petani jamur yang hebat-hebat, yang super-super, kemudian yang partai-partai besar dengan rak baja ringan atau rak besi itu rapi ya guys ya. Mungkin lantainya di semen, kemudian raknya tegak-tegak lurus-lurus pakai baja ringan, pakai besi. Nah jadi kita perlu mengambil ilmunya, tidak perlu mengambil bagaimana biayanya ya guys ya. Jadi kalau kita mencontohnya sekaligus biayanya ya kita nggak bisa guys, karena ekonomi orang kan nggak bisa sama. Makanya selalu Insan ingatkan, kalau apalagi kalau yang ikut pelatihan itu selalu Insan berikan bagaimana melakukan usaha budidaya jamur tiram dengan modal sekecil mungkin, tapi ya Anda untuk dapatkan hasil sebanyak mungkin ya guys ya. Makanya yang udah ikut pelatihan itu rajin-rajin bertanya, itu pasti ya mudah-mudahan lah ya guys ya, mengekori Insan lah. Ada juga beberapa mungkin yang bisa udah lebih maju dengan modal yang lebih banyak ya guys ya. Tapi ya sekali lagi jangan lupakanlah yang memberikan ilmu ini tadi ya guys ya, walaupun sedikit. Nah jadi itulah ya guys, udah tahu alasannya ya. Jadi kalau kita mau belajar dari seseorang, jangan mengambil segi modalnya, tapi kalau dia modalnya ratusan juta kita mungkin nggak bisa ngikutin, tapi ambillah dari segi mungkin ketekunannya, segi dari kesabarannya, keuletannya, dan segi dari sistematis keuangannya. Nah jadi itulah yang diambil ya guys ya. Kalau misalkan yang modal besar itu nggak perlu dicontoh semuanya, karena kalau kalian mau mengikuti langsung bangun kumbung modal 100 juta ataupun 25 juta lah kalau katakan, belum beli buat backlognya, belum beli alat-alat steamernya, alat-alat pengisian backlognya, nah kita kewalahan guys kalau langsung mengikuti seperti itu. Makanya kita mulai dari modal sesederhana mungkin. Jadi kalau dibilang berantakan ya nggak masalah, yang penting hasilnya ya guys ya, itu tadi hasilnya. Kalau masalah hasil udah sering Insan beberkan di salah satu video. Jadi hasil dari budidaya jamur tiram dari 2014 itu apa aja yang udah Insan dapat. Dari 2014 itu masih belajar ya, belajar mulai fokusnya sih 2016 lah, 2016-17. Nah jadi itu guys, terima kasih ya udah berkomentar. Semoga nggak bosan-bosan memberikan masukan dan saran. Kita jumpa di video berikutnya. Sekali lagi kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.